Allah itu yang berkuasa, Al-Qadir, memberikan kekuasaannya kepada hambanya sehingga mampu berkuasa, bukan berkuasa sendiri tapi atas kuasa Allah. Allah Al-Basir, maha melihat, dan Allah titipkan penglihatan itu kepada jendela mata kita sehingga kita bisa melihat. Allah As-Sami', Allah maha mendengar, Allah titipkan kepada kita untuk mendengarkan sehingga kita bisa mendengarkan bunyi pun suara. Allah Al-Alim, Allah maha mengetahui, alimum bikulli syai', maha mengetahui segala sesuatu. Semut yang hitam bertengger di batu yang hitam, yang berada dalam gua yang gelap gulita, tidak akan pernah luput dalam pengetahuan Allah. Yang kita perbuat secara terang-terangan maupun yang kita sembunyikan di hati kita yang paling dalam tidak akan pernah lepas daripada pengetahuan Allah. Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan kita, menciptakan makhluk yang kecil, makhluk yang besar, makhluk yang halus, makhluk yang kasar, makhluk yang terlihat dan makhluk yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa-apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Pada hari ini hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kebesaran dan ridha Allah, kita diizinkan berkumpul di sini untuk mengagungkan Allah, dan kita diingatkan dengan pengorbanan manusia pilihan yang disebut dengan Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Atas pengorbanan beliau Ibrahim alaihi salam telah berkorban ratusan bahkan ribuan ternak sehingga malaikat pun cemburu kepada beliau. Dan Ibrahim pernah melontarkan kata-kata, jangankan harta, jangankan ternak, apabila aku dikehendaki Allah mempunyai anak, lalu Allah perintahkan untuk mengorbankan anak, akan aku korbankan. Sudah 86 tahun, kata ulama sebahagian mengatakan Ibrahim belum punya anak. Selalu beliau bermohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku berikanlah aku keturunan dari orang-orang yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menggembirakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dilahirkannya Ismail, anak beliau daripada Siti Hajar. Pengorbanan Ibrahim alaihissalam diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan untuk tinggalkan Ismail kecil bersama ibunya Hajar di padang tandus, di lembah gurun pasir yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di sana tidak ada makanan dan minuman, dan bahkan tidak ada manusia. Begitu Ibrahim tinggalkan Hajar bersama Ismail kecil, ketika itu Nabi Ibrahim langsung berangkat atas perintah Allah dan tidak menoleh lagi ke belakang. Dipanggil suaminya, wahai suamiku, kenapa engkau pergi dan tinggalkan kami di sini? Ibrahim tidak menjawab. Lalu Hajar mengatakan, apakah Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan kami di sini dan engkau berangkat pergi? Ibrahim mengatakan, benar. Apabila itu benar daripada perintah Allah, berangkatlah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami berdua di sini. Begitu Ibrahim tidak terlihat lagi. Menurut riwayat mengatakan Ibrahim pergi selama 13 tahun. Ismail telah merasakan kelaparan, kehausan, kemudian perbekalan habis. Maka Siti Hajar berlari-lari, berusaha mencari bantuan, mendaki ke Bukit Sofa, kemudian naik ke Bukit Marwah, bolak-balik sampai 7 kali, tapi tidak ada yang membantu. Hajar mendengarkan air gemericik yang keluar daripada bawah kaki Ismail kecil. Kemudian dia lihat air yang keluar dari mata air yang jernih, dia kumpulkan. Dia ambil gumpalan-gumpalan tanah, membuat satu wadah sambil mengatakan, Zam, Zam, Zam. Maka berkumpullah air itu sangat banyak dan berlimpah, dan sampai hari ini disebutlah sumur Zam-Zam. Setiap jamaah haji dan umrah dan orang-orang di seluruh penjuru dunia meminum dan tidak pernah kering. Ulama mengatakan air sumur Zam-Zam tidak akan pernah kering sampai hari kiamat. Itu pengorbanan Ismail, Hajar dan Ibrahim karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang memahami kisah ini, tentu di antara kita yang melaksanakan umrah, kemudian melaksanakan sa'i ketika haji,
tidak akan pernah melakukan sa'i sambil selfie, tidak akan pernah melakukan sa'i sambil tertawa. Maka mari kita melakukan sa'i dengan tawajuh dan berharap kepada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dituangkan lagi dalam ayat berikutnya dalam surah As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahus sa'ya, maka setelah Ismail menjadi remaja dan bisa berusaha bersama ayahnya, qala ya bunayya inni ara fil manam, Ibrahim berkata, wahai anakku, ayah melihat dalam mimpinya, anni azbahuka fanzur maza tara, Allah perintahkan untuk menyembelihmu nak, fikirkanlah oleh kamu nak, bagaimana pendapatmu. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Ismail sangat mendengarkan seruan ayahnya, sesuai dengan namanya Ismail, sami'a, mendengarkan ayahnya dan mendengarkan perintah Allah. Lalu dia mengatakan, qala ya abad, wahai ayahku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin, lakukan kalau memang itu perintah Allah ya, insyaallah ayah akan mendapatiku menjadi anak yang sabar. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya Allah katakan, lalu keduanya melakukan perintah Allah. Tetapi hadirin mulia, ada 3 permintaan daripada Ismail kepada ayahnya sebelum penyembelihan. Wahai ayah, sebelum ayah lakukan penyembelihan, tolong ikat tangan dan kakiku supaya aku tidak meronta. Yang kedua, wahai ayah, telungkupkan aku, tengkurapkan aku supaya ayah tidak melihat sedih di wajahku. Dan yang ketiga, bukalah pakaianku ayah, sampaikan kepada ibu untuk menjadi kenangan dalam hidupnya. Lalu Ibrahim melakukan tugasnya. Begitu pisau digesekkan ke lehernya Ismail, tetapi tidak sedikit pun pisau itu menyentuh kulitnya. Lalu Ibrahim menebaskan kepada sebuah batu, batu terbelah berkeping, diulang lagi ke leher Ismail, tapi juga tidak mempan. Ulama berpendapat ketika itu Ibrahim agak kesal dan mentarrib daripada pisau, wahai pisau, aku perintahkan putuskan leher Ismail. Pisau berkata, wahai Ibrahim, aku dengar perintahmu, tapi aku lebih mendengar perintah Allah. Allah tidak memerintahkan untuk memutuskan leher Ismail. Maka ketika itu dalam ayat berikutnya Allah katakan, dipanggillah Ibrahim, wahai Ibrahim, sebenarnya engkau lulus ujian, engkau telah membenarkan daripada perintah ini. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk membawa satu kibas daripada surga. Ketika malaikat membawa kibas, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan Ibrahim menyambut dengan sambil menyembelih kibas itu, la ilaha illallah wallahu akbar. Menyemburlah darah ke wajah Ibrahim dengan terputusnya leher kibas tadi. Kemudian serta merta Ismail telah berdiri di samping ayahnya sambil mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd. Ibrahim alaihissalam lulus lagi dalam ujian. Itu tanda kecintaan dan ketaatan Ibrahim kepada Allah. Penyembelihan daripada kibas surga pengganti Ismail ini dijadikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang mampu untuk penyembelihan kurban. Kita perjelas tujuan daripada dasar kita berkurban. Penyembelihan ternak bukan menampakkan bahwa kita orang yang banyak uang, bukan menampakkan bahwa kita ini banyak harta, bukan menampakkan membanggakan bahwa kita ini kaya, tapi justru menghapus dan mengkikis kecintaan kita kepada harta. Sebagaimana Allah menguji Ibrahim alaihissalam, mengikis kecintaan yang berlebihan kepada anak yang dikhawatirkan akan mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengorbanan yang kita lakukan, baik korban penyembelihan hewan di hari raya Idul Adha ini, merupakan latihan tiap tahun yang akan kita jadikan sebagai pemicu untuk berkorban setiap saat di hadapan Allah. Terutama bagi kita yang punya harta, maka jangan ditahan-tahan harta kita. Mari kita korbankan di jalan Allah, belanjakan di jalan Allah. Jangan sampai menjadi orang yang bakhil lalu menahan hartanya, yang selalu dibisikkan oleh setan, sudah bersusah payah mencari harta, kenapa disumbangkan kepada anak yatim, kenapa dibantu fakir miskin, kenapa bangun rumah ibadah. Kata setan, jangan, hartamu akan berkurang, nanti akan berkurang, nanti akan berkurang. Tunggulah nanti. Akhirnya keburu mati. Hal ini disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafikun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Belanjakanlah, infakkanlah sebagian harta yang telah kami berikan padamu sebagai rezeki, kata Allah, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu orang yang mau mati itu mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau mengundur kematianku walaupun sesaat, ya Allah, engkau tangguhkan kematianku walaupun sebentar, ya Allah, untuk apa? Fa as-saddaqa, maka tentu aku akan bersedekah, wa akum minas solihin, aku akan berbuat baik, aku akan beramal soleh, ya Allah. Kenapa dia minta tangguh kematian? Karena mereka menyesal di akhir hayat, ketika masih hidup, ketika masih sehat, ketika masih punya harta, ketika masih punya kesempatan, bakhil, menahan-nahan harta, tidak mau untuk menginfakkan di jalan Allah. Datang pengurus masjid banyak alasannya, datang orang membawa map anak yatim curiga datang duluan, datang orang minta tolong orang yang kesusahan takut tidak dibayar, banyak alasan. Kemudian juga menganiaya anak yatim. Secara logika tidak ada orang yang menganiaya anak yatim memukuli jasadnya tetapi batinnya tersiksa. Bukti tersiksa batin anak yatim hari ini hari mulia, di mana-mana umumnya orang memberikan santunan anak yatim itu hanya sekali setahun. Padahal kita harus memahami, anak yatim itu sama dengan kita manusia. Kita makan kadang 3 kali sehari, perlu dan segala sesuatu yang mendesak. Kenapa anak yatim kita berikan setahun sekali? Di mimbar ini, pada hari yang mulia ini, khatib mengajak kita semua, tunaikan hak anak yatim itu. Jangan ditahan-tahan di kotak amal, jangan ditahan-tahan di rekening, jangan ditahan-tahan di kas anak yatim. Apabila masjid-masjid mengumumkan puluhan bahkan ratusan juta kas anak yatim, menjerit batin anak yatim. Kadang mereka di rumah tidak makan. Hati muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka hanya mendengar angka-angka puluhan ratusan juta, entah kapan mau diterima. Sebenarnya apabila kita memberikan santunan yatim itu 1 bulan sekali, atau mungkin setiap Jumat dikosongkan kas anak yatim, belumlah sempurna. Tetapi kita belajar-belajar tingkatkan pengorbanan untuk anak yatim. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di akhirat. Dalam surah As-Sajdah ayat 12, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya, kata Allah, seandainya kamu melihat nanti di akhirat orang-orang yang tertunduk malu di hadapan Allah, orang-orang yang berdosa terhina di depan Allah. Mereka mengatakan, Rabbana absorna wa sami'na, ya Tuhan kami telah melihat, ya Allah, kami telah mendengar, ya Allah. Apa yang mereka lihat dan mereka dengar? Pekikan histeris, kesakitan orang yang diazab di akhirat. Lalu mereka mengatakan, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Kami tidak sanggup, ya Allah, kami akan berbuat amal soleh, ya Allah. Sesungguhnya kami hari ini baru yakin. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kesempatan hidup yang kedua untuk di dunia. Selagi kita diberikan kehidupan oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan kekayaan, diberikan oleh Allah peluang untuk beramal sebanyak-banyaknya, terutama atas harta kita, mari kita korbankan di jalan Allah. Jangan sampai kita tahan-tahan, dan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Bagi kita laki-laki yang dekat dengan masjid atau musola, sentiasalah sholat berjamaah 5 waktu ketika azan berkumandang. Dan para wanita, bagi istri, taat kepada suami, sayang kepada anak. Sebagai anak, taat kepada orang tua, sayang kepada adik, jaga kehormatan dan niat untuk menjadi pejuang agama. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu taat dan cinta kepada Allah, sehingga Allah pun cinta kepada kita. Kita diberikan oleh Allah kekuatan selalu berkorban untuk Allah. Korbankan waktu kita, korbankan harta kita, bahkan korbankan perasaan kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Inilah kami, ya Allah, hamba-Hamba yang lemah, ya Allah.
hamba-hambamu yang hina, penuh dengan dosa dan kesalahan, memohon ampun kepada Engkau ya Allah, menadahkan tangan, menundukkan kepala di bumimu ya Allah, di bawah kolong langitmu ini ya Allah. Pada hari yang mulia ini, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Allahumma ufir lana zunubana, dosa kami banyak ya Allah, dosa kaki melangkah ke tempat maksiat, dosa tangan menjangkau yang haram, dosa telinga mendengar yang tidak Engkau benarkan, dosa mata melihat yang haram, dosa hati membenci, berburuk sangka dan mendendam, dosa lidah mulut kami yang mengucapkan kata-kata sia-sia, lidah kami mengucapkan kata-kata kotor, mulut kami mengatakan kata-kata yang menyakiti hati saudara kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami dari sejak kecil ya Allah. Ibu kami yang telah mengandung kami dalam keadaan sakit bertambah sakit, mengandung kami dalam keadaan susah bertambah susah, kemudian melahirkan kami dalam keadaan bersabung nyawa antara hidup dan mati, kemudian menyapikan, menyuapkan kami makanan sampai kami dewasa, menyusukan kami 2 tahun lamanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, setelah dewasa kami kadang-kadang menjadi orang yang durhaka kepada ibu kami. Kami bentak ibu kami, berpandangan tajam kepada ibu kami dan menyakiti hatinya. Ya Allah, ada di antara kami yang zalim, memukul ibu kami, menjadi anak yang melawan dan durhaka kepada ibu kami. Begitu juga ayah kami ya Allah, ayah kami yang telah berusaha mencari nafkah untuk kami, siang dan malam, kadang berpanas, kadang berhujan, kadang dibentak orang untuk mencari nafkah demi menaati perintah Engkau ya Allah. Tetapi setelah dewasa, kami sebagai anak kadang-kadang seperti bermusuhan di rumah, tidak berteguran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lunakkan hati ibu bapa kami untuk maafkan kami, karena kami yakin bahwa apabila mereka tidak ridha kepada kami, tidak akan pernah kami mendapat ridha Engkau ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ibu bapa kami yang masih hidup ya Allah, berikanlah kepada mereka kesehatan ya Allah, berikan kepada mereka ketaatan kepada Engkau ya Allah, dan matikan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, sekarang masih di alam barzah menunggu hari kiamat ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah, angkatlah siksa kubur mereka ya Allah, maafkan segala kesalahan mereka dan kelalaian mereka kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Rahman ya Rahim, berikan kepada mereka nikmat kubur ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai taman-taman surgamu ya Allah, dan masukkan mereka ke dalam jannahmu ya Allah. Lahirkanlah di negeri kami ini anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, hafiz dan hafizah ya Allah, anak-anak yang da'i-da'iyah yang memperjuangkan agama Engkau ya Allah. Di antara kami, saudara kami yang masih bermaksiat kepada Engkau ya Allah, masih berdurhaka kepada Engkau ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah, berikan kekuatan taubat kepada mereka ya Allah. Ya Allah, berikan persatuan dan kekompakan kepada kami kaum muslimin ya Allah. Fansurna 'alal qaumil munafiqin, dan tolonglah kami daripada rongrongan orang munafik ya Allah. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi Palestin, Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi Palestin, Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi Indonesia wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.